Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang teks drama. Mari kita simak baik-baik. Kita awali dengan definisi atau pengertian dari teks drama. Teks drama itu merupakan suatu teks cerita yang dipentaskan di atas panggung. Drama secara luas dapat diartikan sebagai salah satu bentuk sastra yang isinya tentang suatu kehidupan yang disajikan atau dipertunjukkan dalam bentuk gerakan. Pada drama memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan karya sastra yang lainnya. Drama ditulis dalam bentuk dialog yang runtun untuk dipentaskan oleh para aktor dan aktris yang sudah mahir di bidangnya. Di antaranya sebagai berikut. Ada opera. Opera merupakan drama yang mengandung musik dan nyanyian. Untuk tragedi merupakan drama yang penuh dengan kesedihan. Kemudian drama komedi. Drama komedi adalah drama yang menggeli hati yang penuh dengan kelucuan. Tablo. Tablo merupakan jenis drama yang mengutamakan gerakan. Para pemainnya tidak mengucapkan dialog, tetapi hanya melakukan gerakan-gerakan. Kemudian ada sendratari. Sendratari adalah gabungan antara seni drama dan seni tari yang dilakukan oleh sekelompok penari yang memisahkan suatu cerita tanpa menggunakan percakapan. Kemudian ada passie. Passie adalah drama yang mengandung unsur agama atau religius. Contohnya seperti drama Wali Songo. Untuk terakhir ada pantomime. Pantomime adalah drama yang ditampilkan dalam bentuk gerakan tubuh atau bahasa isyarat tanpa pembicaraan. Contohnya seperti Charles Chaplin. Selanjutnya ada unsur intrinsik pada teks drama. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun di dalam karya sastra tersebut. Ada tema. Tema itu merupakan sesuatu yang menjadi dasar cerita, sesuatu yang menjiwai cerita atau sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dalam cerita. Tema sebuah drama terdapat dalam setiap satuan peristiwa cerita. Oleh karena itu, untuk menemukan tema drama, kalian harus membaca atau menonton secara keseluruhan drama tersebut. Kemudian ada tokoh dan penampakan. Dalam drama terdapat tokoh atau karakteristik. Para karakter digambarkan dalam tokohnya masing-masing oleh pemeran. Peletakan tokoh tercermin melalui dialog dan latar. Kemudian ada latar dan setting. Selain digambarkan tokoh cerita, dalam drama juga digambarkan tempat, waktu, dan suasana peristiwa tersebut. Keterangan atau rujukan tempat, waktu, dan suasana peristiwa yang terjadi disebut sebagai latar. Latar dapat diketahui melalui kostum, dekorasi, atau tata lampu dalam pementasan drama. Catatan tentang latar biasanya sudah diletakkan di bawah judul atau di atas dialog dalam naskah drama. Kemudian ada alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa yang menjalin sebuah cerita. Ada macam-macam jenis alur, antara lain yaitu alur maju, alur mundur, dan alur gabungan. Terdapat beberapa tahap dalam alur, yaitu tahap pengenalan atau eksposisi, ada konflik atau pertentangan, ada klimaks dan pelaraian, dan diakhiri dengan penyelesaian. Kemudian ada dialog. Dialog merupakan bentuk cerita konflik sikap dan sifat manusia dalam bentuk dialog yang dipentaskan dengan gerak atau acting di hadapan penonton. Dalam dialog terdapat 3 elemen yang tidak boleh dilupakan, yaitu ada tokoh, ada wawancang, dan keramangmung. Kemudian ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Biasanya, amanat berupa pandangan atau pendapat mengarang tentang sikap menghadapi masalah tertentu. Amanat disampaikan secara tersirat dalam tema. Kemudian yang terakhir ada bahasa.
Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh yang digunakan dalam pertunjukan drama. Selain memiliki unsur intrinsik, kita lihat ada penjelasan tentang tokoh. Apakah tokoh? Tokoh itu terbagi menjadi dua, ada tokoh utama, ada tokoh pembantu. Tokoh utama merupakan tokoh yang paling sering muncul dalam setiap adegan dan menjadi pusat perhatian tokoh-tokoh yang lain. Nah, untuk tokoh pembantu adalah tokoh yang dilibatkan untuk mendukung jalannya cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Ini biasanya disebut sebagai deuteragonis. Pada tokoh utama terdiri atas ada tokoh protagonis, itu yang bersifat baik, dan ada tokoh antagonis yang bersifat jahat. Adapun istilah tokoh tritagonis itu merupakan tokoh pembantu yang biasanya tidak terlalu penting, yang hanya muncul di akhir cerita. Kemudian ada tokoh berdasarkan wataknya. Ini terdiri atas ada tokoh yang berkembang. Ini merupakan tokoh yang mengalami perkembangan nasib selama pertunjukan. Misalnya, tokoh yang awalnya baik pada akhirnya menjadi karakter yang jahat. Kemudian ada tokoh statis. Tokoh statis adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir cerita. Misalnya, seseorang yang berkarakter jahat dari awal akan tetap bersifat jahat sampai akhir drama. Adapun tokoh serba bisa adalah tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain dengan penampilan dan karakter yang berbeda. Selain ada unsur intrinsik, adapun unsur ekstrinsik pada teks drama. Ini meliputi sutradara, yaitu orang yang memberi pengarahan atau bertanggung jawab atas masalah artistik dan teknis dalam pementasan drama. Kemudian ada produser. Produser adalah staf produksi yang pertama kali dalam struktur perencanaan pementasan. Kemudian ada properti. Properti merupakan sebuah perlengkapan yang diperlukan dalam pementasan seperti kursi, meja, hiasan ruangan, dekorasi, dan sebagainya. Adapun terakhir penataan atau kru. Itu merupakan seluruh pekerja yang terkait dalam pementasan, seperti tata rias, tata busana, tata lampu, dan tata suara. Mari kita berlanjut ke struktur teks drama. Struktur teks drama itu meliputi satu, ada prolog. Prolog sendiri merupakan sebuah bagian yang menjadi pengantar naskah. Prolog dapat berisi satu atau beberapa keterangan maupun pendapat dari penulis naskah drama tentang cerita yang akan dipentaskan. Prolog biasanya disampaikan oleh seorang narator sebelum drama dimulai. Kemudian ada dialog. Dialog merupakan bagian dari naskah drama yang berupa rangkaian percakapan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Dialog dalam drama tersaji dalam peristiwa-peristiwa yang berurutan, mulai dari orientasi, komplikasi, resolusi. Adapun orientasi itu merupakan tahapan awal meliputi pengenalan latar dari cerita drama tersebut. Kemudian untuk komplikasi, ini tahapan komplikasi berisikan urutan kejadian-kejadian dalam drama yang sistematis yang dikembangkan dari hubungan sebab akibat. Kemudian ada resolusi. Resolusi adalah puncak dari rangkaian alur. Yang menjadi fokus pada tahapan ini adalah penyelesaian konflik yang dihadapi oleh tokoh utama. Kemudian bagian akhir ada epilog. Epilog merupakan bagian penutup dari suatu drama. Sama seperti prolog, bagian ini biasanya akan disampaikan oleh narator yang berisi tentang sekilas kisah balik maupun kesimpulan dari isi drama yang telah dipentaskan. Adapun istilah wawancang, kramangong, dan gestur. Di sini biasanya terdapat pada dialog,
pada teks drama. Disimak, lihat, dan dibaca ada kalimat Satrio menerjang dengan percaya diri. Dan untuk katanya bersiaplah. Di sini untuk yang di dalam tanda kurung itu merupakan kramangung atau gestur. Untuk yang diakhiri dengan tanda seru, bersiaplah itu merupakan wawancang. Kramangung atau gestur biasanya diartikan sebagai petunjuk laku. Petunjuk laku adalah sikap fisik atau bahasa tubuh yang harus dilakukan bersamaan dengan dialog. Biasanya ini kita kenal dengan istilah kramangung dan gestur. Untuk wawancang itu merupakan kata-kata yang harus diucapkan oleh si tokoh. Mari kita ke kaidah kebahasaan. Untuk kaidah kebahasaan, ini ada kata seru, kalimat tunggal, dan kalimat majemuk. Kata seru ini merupakan kata yang mengungkapkan perasaan seseorang. Dalam hubungan ini, kita dapat mengantarkan bahwa kata seru sebenarnya merupakan kalimat sebab kata-kata saja belum dapat mengungkapkan perasaan. Setiap kata itu bersifatnya netral, belum mengandung berbagai perasaan seperti rasa sayang, benci, sedih, kecewa, dan lain-lain. Kemudian untuk kalimat tunggal, ini adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa. Maksudnya adalah hanya terdiri dari satu subjek, satu predikat, satu objek, dan satu keterangan. Misalkan contohnya, Denisa menyapu lantai teras. Denisa sebagai subjeknya, menyapu sebagai predikat, dan lantai teras sebagai objeknya. Kemudian ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai lebih dari satu klausa. Maksudnya berarti lebih dari dua subjek, ataupun dua predikat, ataupun dua objek. Biasanya ini menggunakan konjungsi. Pada kalimat majemuk ini terdiri dari 3 macam jenisnya. Ada kalimat majemuk setara, ada kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Untuk kalimat majemuk setara ini merupakan terdiri dari 2 klausa, memiliki hubungan setara atau sederajat. Nah, ini biasanya menggunakan konjungsi lalu, kemudian, tetapi, namun, sedangkan, bahkan, atau sedang. Kemudian untuk kalimat majemuk bertingkat, ini kalimat majemuk yang klausanya memiliki hubungan yang tidak sejajar atau tidak sederajat. Nah, ini klausanya berkedudukan sebagai ada induk kalimat adapun anak kalimat. Nah, untuk campuran biasanya ini memiliki 3 kalimat. Jadi ada campuran dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Apa perbedaan antara indung kalimat dan anak kalimat? Untuk kalimat yang tidak diawali dengan konjungsi itu disebut sebagai induk kalimat. Dan untuk kalimat yang diawali dengan konjungsi itu disebut sebagai anak kalimat. Baik, cukup sekian untuk materi tentang teks drama. Semoga mudah dipahami. Jangan lupa like and subscribe untuk YouTube Rahayu 99. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.